Kenapa otak kita suka salah kaprah? Rahasia lucu dan ilmiah di balik pikiran manusia. Pernah yakin banget sama jawaban ujian, tapi pas nilai keluar malah jeblok? Atau kamu merasa sudah pintar prediksi harga cabai? Pas ke pasar ternyata beda jauh? Jangan khawatir, itu bukan cuma kamu. Otak manusia memang unik, super canggih, tapi juga suka bikin kita GR, alias gede rasa. Mari kita bongkar bering-bering kenapa otak kita sering mikirnya salah kaprah. Tapi justru itu yang bikin kita bertahan hidup sampai sekarang. Otak kita luar biasa. Dialah yang bikin manusia bisa membangun gedung pencakar langit, menciptakan teknologi, bahkan bikin meme kocak yang bikin ketawa sampai sakit perut. Bayangin, sepotong organ seberat sekitar 1,4 kg bisa ngatur seluruh hidup kita. Tapi hebatnya otak ini bukan berarti tanpa kelemahan. Justru karena dia terlalu sibuk dan penuh beban, kadang otak bikin jalan pintas yang salah kaprah. Jadi, kalau kamu suka mikir aneh-aneh atau salah prediksi, itu bukan karena bodoh, tapi karena otak bekerja dengan cara unik. Berpikir itu nggak gratis. Otak hanya 2% dari berat tubuh, tapi makan energi sampai 20%. Jadi tiap kali kita mikir serius, otak kayak laptop yang buka, banyak tab Chrome sekaligus. Panas, berat, dan baterai cepat habis. Itulah kenapa otak sering irit daya. Dia lebih pilih keputusan cepat ketimbang buang energi buat analisis panjang. Hemat sih, tapi risiko salah kaprah juga lebih besar. Untuk menghemat energi, otak pakai jalan tol bernama heuristik. Ini aturan cepat yang bikin kita bisa ambil keputusan dalam hitungan detik. Heuristik itu ibarat tebakan cepat, kadang jenius, kadang konyol, bisa bikin kita selamat dari bahaya, tapi juga bisa bikin salah langkah besar. Semua tergantung konteks. Kalau lihat pola kecil berulang, otak langsung mikir ada aturan di baliknya. Misalnya, koin keluar angka 5 kali, kita percaya pasti berikutnya gambar, padahal peluangnya tetap 50/50. Itulah bias representativeness, kita gampang percaya pola kecil bisa mewakili keseluruhan. Akibatnya, banyak orang kecanduan judi karena yakin giliran kemenangan besar sebentar lagi datang. Begitu otak lihat angka pertama, dia langsung nempel kayak lem. Harga awal jadi jangkar, bikin kita susah lepas dari angka itu. Itulah bias anchoring. Walaupun logika bilang harga kemahalan, jangkar angka pertama bikin kita percaya harga segitu masih masuk akal. Akhirnya, kantong kita yang jadi korban. Overconfidence itu penyakit global. Kita sering merasa yakin tahu jawabannya, padahal faktanya salah. Ironisnya, makin gak ngerti kita sama sesuatu, makin pede kita merasa benar. Fenomena ini disebut Dunning-Kruger effect. Jadi, kalau ada orang sok tahu padahal salah, tenang, itu kerjaan otaknya. Riset bilang, rasa sakit kehilangan Rp10.000 lebih besar dibanding senangnya dapat Rp10.000. Otak lebih responsif terhadap kerugian. Fenomena ini disebut loss aversion. Makanya banyak orang main aman. Meskipun kesempatan untung besar ada di depan mata, otak lebih takut rugi daripada senang menang. Otak itu pemalas bawaan lahir. Dia selalu cari cara tercepat, walaupun itu nggak selalu tepat. Kadang keputusan hemat energi, bikin hidup lebih efisien, tapi sering juga bikin kita salah kaprah dan nyesel belakangan. Ada satu bagian otak, namanya VMPFC, yang tugasnya bikin kita merasa yakin banget sama pilihan. Masalahnya, keyakinan yang datang dari VMPFC ini sering lebih besar daripada akurasi sebenarnya. Jadi jangan heran kalau kita suka terlalu pede. Untungnya, ada bagian otak lain yang bertugas jadi satpam, DLPFC dan D. Mereka bagian otak yang kerjanya ngawasin error. Kalau kita salah langkah, sistem ini yang bunyiin alarm, biar kita bisa koreksi. Jadi nggak semua salah itu fatal. Task White Confidence itu kayak nilai rata-rata, bikin kita merasa seberapa jago secara keseluruhan. Sementara, Condition Specific Confidence itu lebih detail. Yakin banget sama satu jawaban kecil, meski total nilainya belum tentu bagus. Kalau situasi berubah, otak bisa ganti strategi dengan cepat. Misalnya, dari berani jadi hati-hati. Ini bukti otak punya kemampuan belajar cepat. Meski sering salah dulu, lama-lama bisa makin tepat. Bias bukan hanya urusan pribadi, tapi juga bisa jadi warisan sosial. Pola pikir tertentu diturunkan lewat budaya dan norma. Makanya,
Salah kaprah bisa jadi tradisi. Dari generasi ke generasi, cara berpikir ini bisa bertahan lama. Otak kita belajar dari pengalaman, mirip mesin yang pakai reinforcement learning. Coba, salah. Coba lagi, sampai berhasil. Kesalahan bukan kegagalan, tapi bahan belajar. Tanpa salah, otak nggak tahu cara jadi lebih pintar. Jadi kalau pikiranmu kadang nyeleneh, itu wajar banget, semua orang ngalamin. Karena otak kita diciptakan adaptif, bukan sempurna. Dan justru dengan salah kaprah, kita bisa belajar dan bertahan. Salah berpikir itu bukan aib, itu cara otak bekerja. Hemat energi, cepat adaptasi, dan terus belajar. Jadi jangan minder kalau sering salah kaprah. Anggap saja itu bagian dari proses upgrade diri. Kalau kamu pernah ngalamin hal serupa, tulis pengalamanmu di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya lebih banyak orang tahu. Ternyata otak kita semua sama-sama kocak dan unik.